Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk jannah. Nas'alullah min fadlih. Kenikmatan besar, taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba, ditutup usianya dengan husnul khatimah, sehingga kalimatut tauhid itu yang terakhir terucap dari lisannya. Dengan demikian kita memahami bahwa lisan sangatlah penting menentukan apakah seorang hamba itu akan menjadi bahagia atau celaka karenanya. Seorang manusia tidaklah dihitung, tidaklah dinilai dari berat badannya, tidak pula dinilai dari warna kulitnya, tidak pula dari kaya atau miskinnya, tetapi apa yang ada dari lisannya, apa yang terucap dari mulutnya. Oleh sebab itu dahulu kala, semenjak dahulu para ulama sebutkan kamaluka fi kalamika, kamaluka, kesempurnaanmu ada pada ucapanmu. Kamaluka, kesempurnaanmu, fi kalamika, ada pada tutur katamu. Jika yang engkau ucapkan kalimat-kalimat baik, jika yang keluar dari lisanmu, terucap di mulutmu ungkapan-ungkapan baik yang membuat senang orang lain, bahkan itu meridhokan Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kesempurnaanmu. Sebaliknya pun demikian, jika yang terucap oleh lisanmu kalimat-kalimat kotor, kata-kata yang tidak senonoh, orang saja malu untuk mendengarkannya, bagaimana engkau tega untuk mengucapkannya, maka tampak di situ bahwa kamu seorang manusia yang terlalu jauh dari kesempurnaan. Kamu manusia yang hina dina, yang menilai dan menentukan kesempurnaanmu adalah lisanmu sendiri. Ibadallah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah menjadikan lisan satu-satunya anggota tubuh, merupakan anggota tubuh yang tidak ada tulang, tidak ada pula saraf, urat saraf padanya. Kenapa demikian? Agar lebih mudah gerakan-gerakan lisan tersebut. Oleh karena itu membedakan lidah, lisan dari anggota tubuh yang lainnya. Tidak ada tulangnya dan tidak ada urat sarafnya, maka tidak akan kamu dapati dalam tubuhmu anggota tubuh apapun itu yang tidak mengenal capek, tidak mengenal kesal, tidak mengenal loyo, kecuali lisan, kecuali lidah. Anggota tubuh yang lain kalau engkau paksakan untuk beraktivitas, melakukan pekerjaannya, pasti ada titik di mana dia merasa capek,
dan tidak bisa kamu paksakan lagi. Dia akan minta untuk diistirahatkan. Tangan, kamu mau angkat ini itu, ada ujungnya, ada batasnya di mana dia akan loyo dan capek. Kaki, kamu gunakan untuk ini dan itu, ada batasnya, sehingga di situ kemampuannya tidak bisa dilanjutkan lagi. Begitu anggota tubuh yang lainnya, kecuali lisan. Tidak akan ada hentinya, tidak akan ada batasnya, terus saja dia berbicara, terus saja dia berkata-kata apa yang diinginkan oleh orangnya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwasanya Allah menjadikan pada lisan dua penutup untuk lebih bisa dikekang. Dua penutup itu, yang pertama adalah gigi dan yang kedua adalah mulut, untuk mengikat dan menahan lisannya. Mulut dan gigi keduanya bisa dikendalikan, keduanya bergerak hanya dengan perintahmu dan keinginanmu. Jika dibanding dengan yang lain, mata hanya Allah jadikan satu penutup padanya. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita karena bahaya lisan jauh lebih besar, bahayanya lebih dahsyat daripada bahaya mata, sehingga yang ini penutupnya dua, sementara yang mata penutupnya hanya satu. Demikian pula pendengaran, tidak Allah jadikan penutup padanya. Demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tentukan pada makhluknya manusia ini. Dengan demikian, jika kamu mengamati orang buta sekalipun, dia tidak melihat, penglihatannya hilang, tidak bisa melihat apa-apa, tapi masih bisa untuk banyak berbicara semaunya, bahkan bicara sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas untuk diucapkan walaupun dia buta. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, al-haya fil ain, malu itu pada mata. Karena jika seseorang punya mata, punya lisan, masih saja bisa berkata-kata yang tidak karuan dan tidak baik untuk diucapkan. Tapi jika matanya malu untuk melihat sesuatu dan itu tampak pada seseorang, dia akan menundukkan pandangannya, tidak akan mau melihat sesuatu yang tidak patut untuk dia lihat. Malu itu ada pada mata. Terbukti orang buta pun bisa tidak malu. Hilang matanya tapi tidak hilang rasa malunya, sehingga masih bisa berbicara sesuatu yang orang menilai itu kejelekan dan ucapan yang memalukan didengar oleh orang lain. Yang jelas penyakit dan bahaya dari lisan jauh lebih banyak, lebih berbahaya dari pendengaran maupun penglihatan. Dengan ini seorang mukmin hendaknya lebih waspada, lebih berjaga-jaga mengendalikan lisannya. Ucapkan yang baik, berbicaralah yang diridhai oleh Allah, berbicaralah sesuatu yang disenangi oleh orang lain. Tahan dan latih lisanmu untuk tidak berbicara, tidak terucap darinya kata-kata yang tidak baik, karena itu akan kamu pertanggungjawabkan semuanya di yaumul qiyamah. Baik itu umpatan, baik itu kedustaan, baik itu meledek, membuli temanmu, dan yang lain sebagainya. Lisan adalah nilai dirimu, kesempurnaanmu ada pada lisanmu. Kamaluka fi kalamika. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Wabilus Sayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan athar dari Umar Maula Ghafrah. Beliau berkata, ketika di hari kiamat kelak penutup dibuka sehingga manusia semua pada tahu pahala ganjaran dari amal perbuatan mereka, akan tampak nyata di hari itu besar dan banyaknya amalan serta pahala yang didapati oleh mereka. Karena di dunia itu semua tertutup, tidak ada yang tahu seberapa besar pahalanya, tidak ada yang pernah tahu seberapa banyak pahala amalanmu. Tapi di hari kiamat itu dibuka, kata Umar Maula Ghafrah, maka mereka terkejut. Manusia semua terbelalak, terkejut saat melihat ternyata amalan mereka yang terbanyak amalannya, amalan mereka yang terbanyak pahalanya, amalan mereka yang terbesar pahala dan balasannya di sisi Allah adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua pada menyesal dan pada berkata, seandainya saja kami banyak berzikir saat hidup dulu, karena itu amalan sangat ringan, sangat mudah untuk dilakukan. Dan ternyata sekarang hari ini dibuka, pahalanya terbesar dan terbanyak. Oleh karena itu, biasakan selalu basah lisanmu dengan zikrullah. Biasakan terucap dan keluar dari lisanmu zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lain pagi maupun petang seusai sholat, dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah.